Kiri bang. Satu dua. Oke, halo. Lagi. Oke, semuanya. Kak Jiko mungkin seperti apa nih? Ini filmnya luar biasa banget. Terima kasih. Kesulitannya apa sih yang paling luar biasa? Banyak banget kesulitannya karena emang film ini pertama berlatar belakang di Indonesia tahun 1946. Di mana film ini dibuat berangkatnya juga terinspirasi dari diadaptasi dari bukunya Muhammad Lubis, Bapak Muhammad Lubis yang ditulis tahun 1950-an dan diadaptasi dari film dari Surya. Dan karakter Isa ini adalah karakter yang mempunyai multidimensi, dia mempunyai layer yang sangat banyak sekali. Dia harus berperang memperjuangkan kemerdekaan, dia harus berperang memperjuangkan batinnya, dia juga harus berperang untuk memperjuangkan bagaimana cara menafkahi keluarganya di zaman yang belum merdeka. Dia mempunyai traumatis sendiri yang sehingga mempengaruhi kehidupan pernikahannya karena dia tumbuh di zaman perang. Kak Ciko mungkin faktornya ada nggak sih ternyata sejarah Indonesia yang baru Kak Ciko ketahui setelah bermain di film periode ini? Banyak banget karena ya banyak baca buku juga kan, karena melalui riset juga selain baca buku dari Muhammad Lubis, baca beberapa buku juga di tahun 1940. Salah satu Ada beberapa sih referensinya. dikit aja kan. Tapi ini ada ini nggak sih relate untuk keluarga sama-sama seorang ayah katanya. Ya. Seperti apa nih? Ya kedekatannya adalah aku sama Isa yang sama-sama seorang bapak dan seorang suami dan juga family man ya. Ya gimana caranya memperjuangkan segala sesuatunya demi keluarga. Kalau untuk bermain biola sendiri berapa lama dan sampai Tapi itu kapalan sulit juga? banget sih, sulit banget karena sebelumnya memang aku tuh belum pernah mencoba alat musik biola. Aku bisa main gitar, tapi aku tuh belum pernah pegang biola itu seperti apa. Jadi workshop biola itu lumayan memakan waktu, memakan energi, tapi bikin saya juga semangat karena sesuatu tantangan ya. Berapa lama workshopnya? 1 bulan, 2 bulan? 2 bulanan, 2 bulan tapi lumayan intens. Jadi dalam sehari itu kami tuh ada 3 workshop. Jadi pertama dibagi-bagi itu dalam sehari ada workshop fisik, workshop fighting, workshop musik. Musik itu biola. Ada workshop dialek. Dialeknya itu ada guru bahasa Minang, ada guru bahasa Belanda. Awalnya kami belajar bahasa Minang, tapi full Minang. Tapi akhirnya mau dipinggirnya adalah ada logat, ada nada Minangnya, tapi pakai dialek bahasa Indonesia yang terinfluence Belanda. Sampai kapalan juga nggak mungkin belajar? Gue sampai kapalan lagi, sampai bener-bener Efeknya ada nggak mungkin? saya bawa kan itu biolanya benar-benar harus jadi milik lah, maksudnya kayak karena Isa di sini juga seorang guru biola kan, pandai bermain biola, jadi alat itu memang harus saya bawa dan saya jadiin kebiasaan, saya bermain setiap hari dari mulai dari sol la si do dan beberapa note yang dikasih PR dan sama guru biola ini gimana cara melancarkan, karena pegang biola itu juga memang harus benar-benar lentur sehingga kalau kaku nggak nimbul suara. Lebih megang biola atau megang senjata? Dua-duanya punya kesulitannya sendiri karena senjatanya sendiri itu juga senjata yang saya pernah megang senjata di film saya sebelumnya, tapi belum pernah megang senjata zaman dulu yang seperti Isa megang. Dia menggunakan pistol Luger, itu gimana cara safety-nya juga sangat berbeda. Tapi kebetulan ada tim safety-nya juga yang selalu menjaga karena kita memakai senjatanya juga senjata beneran. Juga ada senjata yang laras panjang, itu benar-benar pistol yang zaman dulu yang dipakai di tahun 1940. Kalau biolanya sampai sekarang masih bisa nggak jadi keranjingan main terus-terusan? Jadi keranjingan sih enggak, biolanya masih ada di rumah gitu. Tapi kalau disuruh main lagi mungkin ada, masih bisa sedikit. Lagu apa yang di udah kepala? Yang kita ulang-ulang terus soalnya kan memang Rhapsody itu. Memang kita ulang-ulang beberapa not dari Terus berarti sempat dipamerin ke anak nggak sih kalau main biolanya? bukannya pamerin lagi, itu pasti aku mendapatkan apa ya, maksudnya kayak PD-nya aku tuh ketika istri atau anak aku tuh
di rumah kan berartinya gimana udah enak belum dengernya lo nggak enak Oh jadi istrinya sama menilai gitu karena kan di rumah karena kan di rumah sampai malam sampai akhirnya udah kali cukup udah mau istirahat gitu kan malam juga kan. Nah Kak Ciko ini sekarang kayaknya badan makin jadi olahraga terus seperti apa membuat film juga atau gimana sih? Kalau olahraga memang kebetulan saya seorang aktor memang harus jaga performance juga. Kadang-kadang kan kita dibutuhkan aktivitas fisik yang cukup tinggi ya ketika menjalani proses syuting supaya nggak gampang cedera. Jadi memang olahraga adalah salah satu kebutuhan. Kemarin juga dilakukan olahraga yang cukup intens untuk memperdalam peran di perang kota. Karena kebetulan saya harus menurunkan berat badan sekitar 10 atau 11 kilo. Terus sekarang dinaikin lagi atau gimana? Sekarang di maintain aja supaya ketika ada peran-peran lain lagi yang kira-kira harus berat badannya nggak terlalu besar, jadi aku nggak terlalu jauh untuk ngejar. Berapa lama kemarin menurunnya? 3,5 bulan ya. Tapi ini makin jadi nggak sih otot apa segala macam kayaknya makin gagah banget. Kalau makin jadi itu pasti bonusnya karena kan memang olahraga secara teratur, dijaga pola makannya juga, istirahatnya juga. Itu memang udah pasti otomatis bonus. Ada goals yang mau dicapai nggak sih Kak untuk badan sendiri? Goalsnya yang paling penting sehat, nggak gampang cedera, nggak gampang capek, dan juga ketika olahraga aku jadi lebih fokus. Kadang kan namanya syuting itu kan kita kan harus berulang-ulang ya, adegannya dilakukan tuh repetitif berulang-ulang. Banyak sekali adegan yang diulang-ulang, apalagi kalau tadi teman-teman nonton ada adegan fighting yang hujan-hujan malam itu lumayan berulang-ulang. Kalau kita kehilangan fokus sedikit aja bisa kehilangan kontrol, bisa kena betul. Dan apalagi hujan ya, hujan kan kita penglihatannya juga nggak terlalu clear ya, nggak jelas. Kontrolnya kadang karena kita kedinginan, itu kan jadi kontrol kita berkurang. Nah manfaat dari olahraga itu menjaga fokus konsentrasi dari semua itu. Tapi kan bakal lagi sinetron nih, susah nggak? Oh itu jauh sebelum sinetron, karena kan tahun 2023 ya aku syuting film Perang Kota dan kebetulan aja rilisnya di tahun 2023. Memang prosesnya panjang Perang Kota karena kolaborasi dari ada 6 negara ya, maksudnya yang ngerjain polinya aja ada di Prancis. Terus kemarin final mixingnya juga ada di Kamboja, kan ada yang di Finland. Makanya prosesnya sangat panjang sehingga tayang di 2020. Yang dijalanin olahraga apa sih rutinnya mungkin beberapa kali dalam seminggu? Sebenarnya olahraga yang simple yang bisa dilakukan di mana aja. Karena kesibukan aku memilih calisthenics karena bisa dilakuin di mana aja, bisa di rumah atau misalnya lagi syuting atau bisa di penginapan atau bisa langsung di lokasi syuting. Tidak memakan waktu, aku harus pergi ke gym. Kalau memang tidak bisa ke gym. Berarti seminggu berapa kali ya? Seminggu 3 kali cukup. 3 kali olahraga dan lari aku bisa 2 sampai 3 kali. Itu cara jaga kesehatan kaki ya? Benar, penting banget karena semakin bertambah usia semakin rajin berolahraga itu sangat penting. Karena ya seperti aku bilang tadi lah, menjaga stamina jadi membantu performance saat itu. Dulu pernah juga ya? Iya, sebelumnya juga kan pernah sakit dan aku rasain manfaatnya ketika olahraga, imun aku juga lebih kuat. Kak Ciko dikit dong. Apa tadi kan bicara soal syuting ya, mungkin excitednya dia pertama kali melihat bapaknya bawa biola ke Oh, dia senang banget karena kan dia biasanya kan aku main gitar ya sama Suri kan, suka nyanyi di rumah. Tiba-tiba aku bawa alat musik seperti gitar tapi kecil tapi pakai string gitu ya, pakai coba mainin gitu kayak gitu ya. Tapi bisa awalnya kan do re mi fa sol la si dulu kayak gitu. mungkin komentar dia Yang jadi penilai. Kalau nggak dia istri aku jadi penonton setia lah di rumah, aku ulang-ulang terus. tapi gimana sih disebut family man banget? Ya, Family man banget. emang aku nyamannya selalu di rumah sih. Menurut aku kayak tempat aku apa ya, kenyamanan aku ada di situ. Berarti nggak suka nongkrong soalnya di rumah aja kumpul sama keluarga. Aku lebih senang spend time sama keluarga sih. Ngapain aja ya, maksudnya kayak nggak kemana-mana pun di rumah, kita masak, kita nonton, itu udah sangat berkualitas, sangat
quality. Beda nggak sih Kak, mungkin dari Kak Ciko yang dulu sama yang sekarang gitu udah punya anak, punya keluarga, apa sama keluarga, kalau dulu mungkin kita keluarga sama keluarga gimana gitu? Ya bedanya ya sekarang ya udah punya keluarga ya soalnya ya kayak gitu. Ya pasti kan semakin bertambahnya usia juga pasti orang kan semakin bertumbuh ya. Kak Ciko dikit dong tentang Paulus Francisco meninggal dunia seperti apa nih Kak? Iya aku juga tadi baru dengar ya, ketika di backstage tadi kan masa sih gitu aku nggak nyangka ya. Dunia ya. Di usia 88 tahun seperti apa Kak lihatnya Kak? Oke siap. Terima kasih Kak Ciko.